Sejak awal, keberadaan Aphrodite memicu kecemburuan dan persaingan yang tak pernah padam. Ia dikenal sebagai lambang kecantikan yang justru menjadi sumber masalah. Setiap tatapan para dewa dan manusia padanya bukan hanya kekaguman, tapi juga hasrat, iri, dan kebencian yang terpendam. Aphrodite menyadari bahwa dirinya lebih sering diperlakukan sebagai hadiah daripada sebagai pribadi. Zeus yang khawatir pesonanya akan memicu perseteruan di antara para dewa, memutuskan menikahkan Aphrodite dengan Hephaestus, dewa pandai besi yang paling terasing di Olympus. Bagi Aphrodite, pernikahan itu adalah penghinaan. Ia dipaksa bersanding dengan suami yang tak ia cintai demi menjaga stabilitas dewa-dewa lain yang takut akan pengaruhnya. Di balik senyum memikat yang selalu ia tunjukkan, hati Aphrodite penuh luka. Ia merasa dicurangi, dipenjarakan oleh takdir yang ditentukan oleh orang lain. Hephaestus tidak mampu memenuhi hasrat batinnya akan cinta sejati. Pernikahan itu dingin, hanya formalitas yang membuatnya semakin haus akan perhatian. Namun kehausan itu justru membawanya ke jurang masalah yang lebih dalam. Aphrodite mulai mencari cinta di luar ikatan itu, sebuah keputusan yang akan memicu perselingkuhan paling terkenal di Olympus. Tetapi di balik langkah itu ada rasa marah yang membakar. Marah pada Zeus yang memaksanya menikah, marah pada dewa lain yang memandangnya sekadar pemicu konflik, dan marah pada dirinya sendiri karena tak mampu melawan stigma yang melekat pada kecantikannya. Aphrodite menemukan pelarian dalam pelukan Ares, dewa perang yang penuh gairah dan kekuatan. Kebalikan dari Hephaestus yang dingin dan terasing. Hubungan mereka bukan hanya didorong oleh hasrat, tetapi juga rasa sakit yang mendalam. Bersama Ares, Aphrodite merasa diinginkan sebagai seorang wanita, bukan sekadar simbol kecantikan yang dipuja dari kejauhan. Namun ia tahu perselingkuhan ini berbahaya. Jika terbongkar, ia bukan hanya kehilangan reputasi, tetapi juga menghadapi kemarahan Zeus yang selama ini menekan kehidupannya. Meski begitu, Aphrodite tidak mampu berhenti. Setiap ciuman Ares memberinya kekuatan untuk melawan rasa terkekang yang menghancurkan dirinya perlahan. Namun rahasia tak bisa disembunyikan selamanya. Hephaestus yang selama ini bersabar mulai menyadari perubahan sikap istrinya. Ia melihat tatapan dan senyum yang tak pernah ia terima. Dalam kesunyian, ia merencanakan balas dendam. Ia membuat jaring tak kasat mata dari logam terkuat yang pernah ia tempa dan berhasil menjebak Aphrodite dan Ares yang tengah bersama. Seluruh Olympus dipanggil untuk menyaksikan pemandangan memalukan itu. Aphrodite berdiri terperangkap dengan harga dirinya yang terkoyak di hadapan dewa-dewa yang selalu menilainya. Dalam hatinya, lahir rasa marah yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Ia bersumpah tidak akan lagi membiarkan Olympus mengatur kehidupannya. Luka yang ditinggalkan Hephaestus dan penghinaan dari para dewa membuatnya semakin gigih mempertahankan kendali atas cintanya. Bahkan jika itu berarti harus memanipulasi hati siapapun yang mencoba menghalangi jalannya. Setelah dipermalukan di hadapan Olympus, Aphrodite memandang dunia dengan kecurigaan yang jauh lebih besar. Ia tidak lagi melihat para dewa sebagai sekutu atau keluarga, melainkan sebagai ancaman yang siap menyerangnya kapan saja. Penghinaan yang ia alami membentuk dinding tebal di sekeliling hatinya. Ia tahu bahwa kecantikan yang dimilikinya adalah kekuatan, tetapi juga senjata yang bisa berbalik melukainya kapan saja. Dari hari itu, Aphrodite memutuskan untuk memanfaatkan daya tariknya bukan sekadar untuk dicintai, tetapi untuk bertahan hidup di dunia yang siap menginjaknya. Namun luka batin itu membuatnya semakin sulit membedakan cinta dari permainan kekuasaan. Setiap kali seseorang mendekatinya, Aphrodite mempertanyakan niat di balik tatapan mereka. Apakah itu kasih yang tulus, atau hanya keinginan untuk memiliki? Keraguan ini membuatnya semakin protektif terhadap orang yang ia cintai, terutama Ares. Ia takut kehilangannya, tetapi ketakutan itu justru membuatnya semakin pencemburu. Aphrodite mulai mengatur hidup Ares, takut kehilangan kendali, dan rasa takut itu seringkali meledak menjadi amarah yang tak terkendali. Bagi Olympus, Aphrodite kini terlihat berbeda. Ia mulai terlibat dalam intrik, memanfaatkan kecantikannya untuk mempengaruhi keputusan para dewa lain. Namun jauh di dalam hatinya,
Aphrodite hanya ingin memastikan bahwa ia tidak akan pernah lagi merasakan penghinaan seperti yang dilakukan Hephaestus. Setiap langkahnya kini adalah bentuk perlawanan terhadap dunia yang pernah merendahkannya. Aphrodite semakin terikat pada Ares. Ia takut kehilangan satu-satunya orang yang membuatnya merasa hidup. Namun rasa takut itu tumbuh menjadi cemburu yang menguasai pikirannya. Setiap tatapan Ares pada dewi lain membuatnya resah. Setiap rumor kecil tentang ketidaksetiaan membuatnya marah. Ia mulai menguji kesetiaan Ares dengan cara yang keras, terkadang menyakitkan. Ares mencintainya, tetapi pria itu bukan sosok yang sabar. Pertengkaran mereka semakin sering terjadi, dan setiap pertengkaran membuat Aphrodite merasa semakin tak berdaya. Ketika Ares mulai menjaga jarak karena lelah dengan ledakan emosinya, Aphrodite merasakan kepanikan. Ia mengira akan kehilangan lagi, seperti dulu ketika Olympus merampas harga dirinya. Ketakutan itu mendorongnya untuk memanipulasi menggunakan pesonanya agar Ares tidak bisa meninggalkannya. Namun semakin ia berusaha mengikat Ares, semakin renggang hubungan mereka. Dalam diam, Aphrodite tahu bahwa ia sedang menciptakan luka baru, tetapi ia terlalu takut untuk berhenti. Para dewa lain mulai memanfaatkan kelemahannya. Mereka tahu bahwa Aphrodite mudah diprovokasi jika menyangkut Ares. Beberapa sengaja menyebarkan desas-desus hanya untuk melihat reaksinya. Olympus kembali menjadi panggung yang mempermalukannya. Kali ini melalui gosip dan intrik halus. Aphrodite marah, tetapi amarahnya tak bisa ia lampiaskan tanpa terlihat lemah. Dalam hatinya, ia merasa terjebak dalam lingkaran yang tak berkesudahan. Mencintai dengan penuh ketakutan dan takut kehilangan sehingga cintanya justru terasa seperti penjara. Suatu hari, Aphrodite mendengar rumor bahwa Ares tertarik pada seorang dewi muda yang baru bergabung dalam Dewan Olympus. Rumor itu mungkin hanya gosip, tetapi bagi Aphrodite, itu seperti menghidupkan kembali semua rasa sakit masa lalu. Ia mendatangi Ares dengan penuh amarah, menuntut penjelasan. Ares yang merasa lelah akhirnya membalas dengan kata-kata yang melukai harga dirinya. Mereka berdua bertengkar hebat, dan untuk pertama kalinya Ares meninggalkannya begitu saja. Aphrodite merasa dunianya runtuh. Ia mengurung diri, dihantui oleh perasaan bahwa dirinya tidak pernah cukup dicintai. Luka lama dari pernikahan dengan Hephaestus kembali terbuka. Ia mulai percaya bahwa dirinya hanyalah simbol kecantikan yang bisa dimiliki siapa saja, bukan sosok yang dicintai dengan tulus. Keraguan itu menghancurkan kepercayaan dirinya, membuatnya semakin mudah terjerumus dalam kemarahan dan kecurigaan. Dalam kondisi rapuh itu, Aphrodite mulai bermain dengan intrik yang lebih berbahaya. Ia mempengaruhi para dewa lain, memanfaatkan kelemahan mereka untuk memastikan posisinya tidak tergeser. Namun di dalam hatinya, semua langkah itu hanyalah cara untuk menutupi ketakutan terbesar, ditinggalkan. Olympus mungkin melihatnya sebagai dewi yang penuh percaya diri, tetapi di balik pesona itu ada jiwa yang terus-menerus merasa terancam dan kesepian. Waktu berlalu, tetapi hubungan Aphrodite dan Ares tetap diwarnai ketegangan. Mereka saling mencintai, tetapi juga saling menyakiti dengan kata-kata yang lahir dari rasa takut dan kecurigaan. Aphrodite menyadari bahwa cemburunya mulai menghancurkan segalanya. Namun ketika ia mencoba berubah, masa lalunya selalu menghantuinya. Ia tidak pernah lupa bagaimana Olympus mempermalukannya. Kenangan itu membuatnya sulit percaya, bahkan pada Ares. Setiap kali Ares mencoba meyakinkan cintanya, Aphrodite merasa lega sesaat, tetapi ketakutan itu selalu kembali. Ia menjadi sosok yang ia benci, terikat pada orang lain untuk merasa berharga. Sementara itu, gosip tentang mereka berdua terus beredar. Para dewa lain menikmati melihat Aphrodite goyah. Sebagian menganggapnya pantas menerima penderitaan karena keangkuhan dan kecantikannya yang selama ini memancing iri hati. Aphrodite berdiri di ambang batas antara mempertahankan cinta dan menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Ia tahu bahwa yang membunuh hubungan mereka bukan dunia luar, tetapi ketakutan yang ia biarkan menguasai. Namun bagaimana cara melepaskan ketakutan itu ketika seluruh hidupnya dibentuk oleh luka dan pengkhianatan? Pertanyaan itu menghantuinya setiap hari, membuatnya merasa terjebak dalam perang yang tak pernah ia menangkan. Cinta yang dimiliki Aphrodite dan Ares kini hanya tersisa bayangan dari apa yang dulu mereka perjuangkan.
Mereka masih bersama, tetapi hubungan itu rapuh, penuh curiga dan kemarahan yang ditekan. Afrodite merasa dirinya tidak lagi dipercaya, sementara Ares mulai meragukan kesetiaan cinta mereka. Setiap kali mereka bertemu, kata-kata yang keluar lebih banyak menyakiti daripada menenangkan. Afrodite tahu ia sedang kehilangan Ares, tetapi setiap upaya memperbaiki justru memperparah luka yang sudah dalam. Olympus menyaksikan semua itu dengan senyum sinis. Para dewa yang iri pada kecantikan dan pengaruh Afrodite memanfaatkan kesempatan ini. Intrik demi intrik diciptakan untuk membuat Afrodite terlihat lemah dan mudah dikalahkan. Gosip yang mereka sebarkan menegaskan bahwa Afrodite hanyalah dewi yang hidup dari pesona fisiknya, bukan dari kekuatan sejati. Setiap bisikan itu menusuk hatinya. Ia ingin membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar wajah cantik, tetapi semakin ia berusaha, semakin ia terperangkap dalam permainan yang tidak bisa ia kendalikan. Afrodite mulai mengalihkan rasa sakitnya pada orang lain. Ia mempengaruhi keputusan para dewa dengan kecantikannya, mendorong mereka melakukan hal-hal yang bisa mempertahankan posisinya. Namun di dalam hati ia sadar bahwa tindakan itu hanya menutupi kenyataan pahit. Ia takut sendirian. Ketakutan itu semakin nyata setiap kali ia melihat Ares mulai menjauh, dan bayangan ditinggalkan kembali menghantui dirinya seperti mimpi buruk yang tak bisa dihindari. Suatu hari Ares benar-benar pergi, bukan dengan kata perpisahan, tetapi dengan diam yang mematikan. Afrodite menunggu selama berhari-hari, tetapi pria itu tidak kembali. Ia tidak ingin percaya, tetapi kenyataan itu tidak bisa diabaikan. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan paksa dengan Hephaestus, Afrodite kembali merasakan kehampaan yang benar-benar menghancurkan. Semua usaha mempertahankan cinta berakhir sia-sia, dan yang tersisa hanya kesepian yang membakar jiwanya. Olympus seolah merayakan kejatuhannya. Para dewa yang selama ini iri dengan pengaruhnya menggunakannya sebagai bahan ejekan. Aphrodite merasa dipermalukan lagi. Kali ini bukan karena Hephaestus atau jaring yang memalukan, tetapi karena kegagalannya sendiri. Ia bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar layak dicintai, atau hanya simbol yang akan selalu diinginkan tetapi tidak pernah dimiliki dengan tulus. Pertanyaan itu mengguncang fondasi dirinya, membuatnya semakin rapuh. Dalam kesedihan itu, Afrodite mulai melihat kesalahannya sendiri. Ia menyadari bahwa rasa cemburu dan ketakutan yang ia pelihara telah merusak satu-satunya cinta yang pernah membuatnya merasa hidup. Namun penyesalan itu datang terlambat. Ia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki segalanya. Yang ia tahu hanyalah bahwa Olympus telah berubah menjadi tempat yang selalu siap menjatuhkannya. Dan untuk bertahan, ia harus menemukan cara untuk kembali berdiri, meski sendirian. Afrodite mulai menarik diri dari hiruk-pikuk Olympus. Ia berhenti membuktikan dirinya kepada orang lain. Waktunya dihabiskan untuk memahami siapa dirinya sebenarnya, terlepas dari kecantikan yang selama ini menjadi pusat kekuatannya. Proses itu menyakitkan, tetapi juga membuka matanya. Ia mulai melihat bahwa ketergantungannya pada cinta orang lain hanyalah cara untuk mengisi kekosongan yang tidak pernah benar-benar hilang. Seiring waktu, Afrodite belajar mengendalikan pesonanya bukan sebagai alat manipulasi, tetapi sebagai bagian dari dirinya yang tak perlu ia paksakan. Ia menjadi lebih selektif pada orang yang ia percayai, berhenti mengejar validasi dari mereka yang hanya ingin melihatnya jatuh. Perubahan ini perlahan membuat para dewa lain melihatnya dengan cara berbeda. Mereka tidak lagi hanya memandang kecantikannya, tetapi juga kekuatan batin yang tumbuh dari luka yang pernah menghancurkannya. Namun bayangan Ares tetap menghantui hatinya. Ada bagian dari dirinya yang selalu berharap pria itu akan kembali. Ia tahu tidak ada yang bisa memutar waktu, tetapi kenangan itu memberinya pelajaran paling berharga, bahwa cinta sejati tidak bisa bertahan di bawah kendali rasa takut. Aphrodite akhirnya mengerti bahwa ia harus berdiri di atas kakinya sendiri, bukan bergantung pada cinta yang bisa hilang kapan saja. Aphrodite kembali ke Olympus dengan sosok yang jauh berbeda. Ia masih memesona, tetapi auranya kini lebih tenang, lebih matang. Para dewa menyadari bahwa ia tidak lagi mudah dipermainkan atau dihakimi. Luka yang pernah membuatnya terpuruk kini menjadi sumber kekuatan.
Aphrodite tidak lagi mengejar cinta untuk merasa berharga. Ia menemukan nilainya sendiri, dan dari situlah lahir pengaruh yang lebih besar daripada sebelumnya. Meskipun demikian, Aphrodite tetap memahami betapa rapuhnya cinta. Ia melihat dunia dengan mata yang lebih jujur, menyadari bahwa cinta bisa menjadi anugerah sekaligus senjata yang menghancurkan. Namun ia tidak lagi takut. Pengalaman pahitnya dengan Ares dan Olympus membuatnya tahu bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa lahir dari hati yang bebas, bukan dari rasa takut ditinggalkan. Jika kisah ini menyentuh hati Anda dan membuka pandangan baru tentang Aphrodite, jangan lupa untuk memberikan like agar konten ini bisa terus hadir untuk Anda. Tulis komentar dengan pendapat atau cerita Anda, bagikan video ini ke teman dan keluarga yang perlu tahu sisi lain dari Dewi Cinta ini, dan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.